Kejadian ini terjadi di tahun 2016. Kala itu siang sangat terik, bak tangan yang menampar seluruh badan, setiap kulit merasakan panasnya cahaya matahari siang itu. Aku yang nongkrong di kantin kampus tiba-tiba mendengar HP-ku bunyi. Ternyata kawan lamaku Hendra menelpon. Halo Wan, kamu di mana? Masih ingat dengan janjimu yang mau mengantarku ke Gunung Merbabu kan? Ucapnya tanpa basa-basi. Iya tentu, aku masih ingat. Apa kerjamu sudah libur? Tanyaku. Sabtu sampai Minggu depan aku cuti. Aku ke tempatmu Jumat malam, aku nginep di tempatmu ya. Paginya kita berangkat, seru Hendra. Oh Ledan, gak sekalian mepet dari kamu baru ngabarin. Ucapku karena kesal diberi kabar dadakan. Ya wis, minggu depan tak tunggu, tapi kita berangkat bawa motormu ya. Jawabku karena aku sudah janji akan menemani Hendra ke Gunung Merbabu, dan kebetulan minggu depan aku lega tak memiliki acara. Aku yang sudah menjajal jalur Kopeng dan Selo pun kembali memutar otak, karena aku ingin mencari suasana baru walaupun di gunung yang sama. Aku memanfaatkan Androidku untuk mencari informasi semua jalur-jalur yang ada di Merbabu. Akhirnya aku menemukan pilihan yang tepat. Jalur yang belum lama dibuka setelah belasan tahun ditutup. Ya, aku akan mengajak Hendra mendaki lewat jalur Suwanting yang terletak di Kabupaten Magelang. Gunung yang menjulang tinggi di antara Kabupaten Magelang dan Boyolali ini sangat tersohor di kalangan pendaki gunung karena banyak menyimpan keindahan dari semua sisinya. Tak heran jika banyak pendaki yang menjadikan Gunung Merbabu sebagai gunung favorit di dalam listnya. Oh iya, Hendra ini kawan lamaku dari salah satu kota di utara Pulau Jawa. Aku sempat berjanji tahun lalu akan mengantarkannya ke Merbabu karena dia iri melihatku jalan ke Merbabu duluan dan melihat foto-fotoku. Hendra biasa memanggilku dengan Wan. Hari yang kami tentukan akhirnya tiba. Jumat pagi datang dengan matahari yang menyinari bumi dan ditemani suara kicauan burung. Aku bangun dari tidurku. Aku kuliah pagi ini. Dengan setengah semangat aku bersiap dan berangkat ke kampus yang berjarak 15 menit dari rumahku. Siangnya setelah sholat Jumat, Hendra menelponku. Nanti aku berangkat ba'da isya dari rumah, ucapnya. Ya wis, aku tunggu di kampus, nanti baru ke rumah, jawabku. Sorenya aku nongkrong di sekret kampus menunggu kedatangan Hendra malam nanti, ditemani secangkir kopi dan dua kawanku, Ardi dan Gojek. Mau kemana lu? Tanya Ardi. Nampaknya dia tahu kalau aku hendak mendaki besok. Mau ke Merbabu, ngantar kawan lamaku, jawabku. Semalam bulan terang banget, kayaknya besok bakal masih purnama, jawab Ardi. Gayamu,
udah seperti peramal aja jawabku. Lewat mana kalian naik? Tanya Gojek. Lewat jalur baru, Swanting, jawabku Gojek. Wih, mantep tuh. Sebenarnya di sana. Tapi hati-hati aja kalau sampai di area yang namanya Lembah Manding. Angker di sana, ucap Gojek lagi. Emang pernah ke sana kamu, Jet? Tanyaku. Belum sih, cuma aku dengar cerita dari kawanku yang belum lama naik ke sana. Angker katanya di sana, hati-hati aja dah pokoknya. Saranku, ucap Gojek. Ah, nggak apa-apa, tenang. Pasti nggak akan terjadi apa-apa, jawabku dengan yakin karena aku sudah pernah menginjakkan ke kaki merbabu. Ya walaupun sebenarnya dalam hati ada deg-degan setelah mendengar perkataan mereka. Tapi insya Allah atas izin Gusti Allah aku bakal selamat pulang pergi nanti. Aku kembali menyeruput kopi di hadapanku. Ardi dan Gojek nampak asik sebal-sebul dengan rokok Surya 16-nya di dekatku. Aneh, anak teknik yang kerjaannya naik turun gunung tapi nggak doyan rokok. Ah, bodo amat. Aku menikmati hidupku yang seperti ini. Toh semua orang berhak atas dirinya sendiri, pikirku dalam hati. Tak terasa jam berlalu, sudah menunjukkan pukul 10 malam, menyisakan aku dengan Gojek di sekret kampus. Mana temen cowok? Nggak sampai-sampai, tanya Gojek sedikit sebal karena sudah malam. Tahu nih, nggak ngerti juga, jawabku. Selang 15 menit Hendra telepon, katanya dia sudah di depan kampus. Aku langsung ke depan kampus, menghampiri, mengajaknya ke sekret kampus dulu. Lama banget kamu, kemana aja Hendra? Tanyaku. Ya maaf, tadi macet bentar di jalan, jawab Hendra. Ya wes, tunggu di sini dulu sama kawanku ini, namanya Ardi dan Gojek. Aku ke depan dulu cari kopi. Aku pun keluar kampus cari angkringan terdekat guna bungkus kopi sama gorengan buat Hendra. Bang, udah sering naik ke sana sama Wahyu? Gojek menanyakan ke Hendra. Udah sering bang. Kebetulan kemarin pas dia ke Merbabu, saya nggak bisa ikut, jadi tak suruh ngantar aku ke sana sekarang, jawab Hendra. Kamu bisa lihat gitu-gituan nggak bang? Gojek kembali memberi pertanyaan kepada Hendra yang cukup membuatku memperhatikan. Gituan apa Jet? Nggak jelas lu, jawabku sambil memotong pembicaraan. Alah, gituan lah, masa gue perjelas? Gojek kembali menjawab dengan logat Betawinya. Nggak bisa ya bang, jawab Hendra dengan senyum-senyum. Sebenarnya aku tahu kalau sebenarnya si Hendra peka dengan hal-hal semacam itu.
Tapi saat itu Hendra lebih memilih menyembunyikannya. Ya udah bang, hati-hati pesan saya mah. Apalagi kalian berdua lewat jalur yang belum lama dibuka, ucap Gojet. Gojet tak lagi mengorek Hendra, tapi nampaknya Gojet paham jika Hendra juga bisa melihat hal-hal seperti itu, sama sepertinya. Hampir jam 12 malam, kami semua pulang. Aku mengajak Hendra tidur di rumahku sebelum pagi nanti melesat ke Magelang. Besok kita cabut jam 7 ya, seru Hendra. Iya, aku mau tidur, capek nungguin kamu seharian Dra, jawabku. Tapi lagi-lagi rencana hanya sebatas rencana. Manusia bebas berencana, tapi hanya waktu yang membuktikan apakah rencana manusia berhasil atau tidak. Sabtu datang bersamaan dengan udara dinginnya. Bangun woi, bangun, jam berapa nih? Udah jam 8. Hendra membangunkan dengan paksa karena kita berdua kesiangan. Ayo siap-siap, jam 9 kita berangkat, ajak Hendra. Iya, jawabku dengan nyawa yang baru terkumpul setengah. Rasa-rasanya belum lama aku tidur kok sudah pagi aja, pikirku. Namanya jam Indonesia, nggak mantap jika nggak molor. Jam 10 kami berdua baru berangkat dari Semarang dengan mengendarai motor metik tunggangan Hendra. Kali ini Hendra yang bawa motor dan aku menikmati perjalanan di bangku belakang. Baru 15 menit jalan, gubrak, suara keras tiba-tiba datang dari bawah motor. Apaan cok? Kamu nabrak apa? Tanyaku. Nabrak kucing, jawab Hendra. Gila kamu, bisa-bisanya nabrak kucing, jawabku lagi. Aku bergegas turun dan melihat kucing yang baru saja kami tabrak. Mati Ndra, ucapku. Ya wis, pinggirin aja, kita berangkat lagi, udah agak siang nih, ajak Hendra. Matamu, apa kamu nggak pernah dengar cerita buruk kalau ada orang nabrak kucing sampai mati? Kita kubur dulu, kamu cari tanah yang bisa buat kubur kucing, ucapku dengan kesal. Ada mitos yang banyak dipercaya masyarakat, jika ada orang yang menabrak kucing akan mendapatkan kesialan bertubi-tubi. Sebenarnya aku tidak begitu percaya dengan mitos itu, tapi buat jaga-jaga, karena kami akan bepergian jauh, takut ada apa-apa, pikirku dalam hati. Baru berangkat kok sudah ada kejadian aneh ya? Apakah ini pertanda? Aku benci dengan pemikiranku sendiri. Setelah menguburkan kucing tersebut, kami berdua melanjutkan perjalanan. Kami berdua melesat melewati Semarang, Salatiga, hingga memasuki kawasan Kopeng di Salatiga. Dari sana aku mulai mengandalkan Google Maps karena aku yang baru pertama kali ke Suwanting. Setelah melewati keramaian Kopeng, Maps mengarahkan kami ke jalan yang tak begitu lebar.
Kanan kiri didominasi dengan pohon-pohon pinus. Jalan naik turun berkelak-kelok bak jalan menuju hatimu yang sangat sulit kutempuh. Kenapa jadi halusi? Kala itu waktu sudah zuhur, tapi udara di sana nggak selayaknya zuhur yang biasa kurasakan jika di Semarang. Saat melewati hutan pinus, aku kaget. Tiba-tiba Hendra rem mendadak sangat cepat. Ada apa lagi sih? Mbak ya, hati-hati. Jalan naik turun bahaya, ucapku dengan bertanya. Nganu, jawab Hendra kebingungan. nganu apa? Tanyaku lagi. Nganu, aku tadi lihat ada kakek-kakek tiba-tiba melintas di depanku. Aku sontak kaget dan langsung ngerem motorku. Pungkas si Hendra. Ya wes, ayo jalan lagi, udah nggak ada apa-apa. Aku langsung mengajaknya jalan tanpa menghiraukan ucapannya tadi. Karena memang saat itu jalan benar-benar sepi, nggak ada siapa-siapa. Mana ada orang jalan di tengah hutan gini. Dingin dan sedikit kabut menemani perjalanan kami. Kalau motorku nggak kuat, kamu turun ya, ucap Hendra. Kami terus berjalan menyusuri jalanan gunung. Hingga akhirnya kami tiba di base camp tepat jam 1 siang. Kami berdua istirahat sebentar di sana. Saat kami datang, base camp nampak sepi. Kulihat ada 2 rombongan pendaki. Saat kutanya, ternyata mereka baru saja turun gunung. Di atas ramai nggak bang? Tanyaku ke salah satu dari mereka. Kami kemarin sih sepi bang. Tadi ketemu satu rombongan naik pas kami turun, jawabnya. Wah, perjalanan kita bakal menantang nih, ucap Hendra saat mendengar percakapanku. Kami packing ulang bawaan kami berdua dan mengurusi Maxi. Sewaktu mengurusi Maxi, petugas di sana memberi kami pesan. Hati-hati jika sampai di Lembah Manding. Jangan ceroboh di sana dan jaga ucapan ya. Jangan ada yang bawa kelintingan kalau di sana. Jangan lupa ucap salam dan berdoa dulu sebelum masuk kawasan Lembah Manding. Begitu pesan petugas base camp kepada kami yang cukup membuat jantung kami berdua berdetak agak kencang. Wes, ayo kita siap-siap, ucap Hendra. Tak lama azan asyar berkumandang. kita sholat asar dulu baru jalan, ajakku. Setelah sholat kami mulai perjalanan dari depan base camp. Kami langsung disambut tanjakan jalan desa di desa tersebut. Tanjakan yang lumayan miring, beralaskan beton dan cukup membuat kami berdua ngos-ngosan. Gila nih jalan desa, baru juga keluar base camp udah dihantam tanjakan gini, gerutu Hendra. Hahaha, iya juga, nggak apa-apa lah, sekalian pemanasan, jawabku.
Sesekali kami menyapa penduduk yang berpapasan dengan kami. Monggo Pak, Bu. Amit nggih Pak. Dalam bahasa Indo artinya permisi. Setelah melewati pemukiman warga, kami mulai disambut perkebunan penduduk. Tak lama kami mulai masuk ke pintu rimba, ditandai dengan jalur yang didominasi dengan pohon pinus di kiri dan kanan. Kami berdua beristirahat sebentar di sana. Hampir setengah 5 kami jalan lagi. Dari sini kami berdua mulai merasakan dan melihat hal-hal yang aneh. Aku mencium bau yang sangat busuk masuk ke dalam lubang hidungku. Kamu mencium bau aneh enggak? Tanya Hendra padaku. Emang kamu mencium bau apa? Tanyaku. Bau busuk, kayaknya bau bangkai, jawab Hendra. Enggak, aku enggak merasa ada bau-bau apa-apa, jawabku yang pura-pura tak mengetahui apa-apa. Padahal sebenarnya aku juga mencium bau itu. Katanya sih pamali menceritakan hal begituan kalau masih di dalam gunung atau hutan. Woi, apaan itu putih-putih? Orang atau apa? Tanya Hendra. Refleks aku ikut melihat apa yang dimaksud Hendra. Aku dan Hendra perhatikan betul-betul karena letaknya jauh dari kami dan berada tepat di samping pohon pinus yang menjulang tinggi. Dan astagfirullahaladzim, sontak kami berdua langsung berjalan lagi dengan cepat, agak lekas jauh dari sana. Aneh, baru kali ini aku melihat semacam itu di keadaan yang masih terang begini. Kita disambut apa gimana sih, Wan? Tanya Hendra. Udah, jalan aja, suruhku. 15 menit perjalanan kami tiba di pos 1 Lembah Lempong. Tanpa istirahat kami langsung berjalan lagi karena kami tidak ingin lama berjalan malam kali ini. Saat kami berjalan di antara pos 1 menuju pos 2, kami kepapasan dengan kakek-kakek yang memanggul kayu bakar. Monggo Pak, sapaku, sewajarnya manusia yang bertutur sapa. Anehnya kakek itu tidak sedikit pun menjawab dan terus berjalan. Jika dideskripsikan, kakek tersebut mengenakan pakaian khas warga desa, baju lurik, celana hitam, dan balutan kain batik di kepalanya. Saat kuliah Hendra, dia hanya diam memperhatikan kakek itu. Kenapa, Ndra? Ada orang tua bukannya disapa? Tegurku. Kamu tahu nggak? Jawab Hendra. Itu apa? Jawabku menyela omongan Hendra. Itu yang kakek-kakek yang ku maksud tadi sewaktu di jalan, ucap Hendra. Di jalan yang mana? Tanyaku karena aku belum menyadari. Alah, yang tadi di jalan sebelum sampai di base camp. Pas aku tiba-tiba rem mendadak, aku lihat kakek itu yang menyeberang dan masuk ke dalam hutan. Jawab Hendra dengan nada sedikit ketakutan.
Ya udah, ayo jalan lagi. Bentar lagi maghrib. Kita break lagi, ajakku. Akhirnya kami sampai di pos 2 lembah Mitoh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ku dengar lantunan azan berkumandang. Break dulu sambil nunggu azan, Ucapku. sudah gelap. Setelah ini kita akan lewati lembah Manding yang terkenal angker di jalur ini. Mau camp sebelumnya atau langsung di pos 3, Indra? Tanyaku. Masih jam segini, masih sore kalau mau. Sudah gelap. Setelah ini kita akan lewati lembah Manding yang terkenal angker itu. Mau camp di sebelumnya atau langsung di pos 3, Indra? Tanyaku. Masih jam segini, masih sore kalau mau mengcamp. Kita lanjut aja, Jawab Hendra. Sudahlah. Semoga tidak terjadi apa-apa. Yang penting kami sopan dan enggak aneh-aneh di sini. Tanpa aku sadari, Hendra mengeluarkan bungkus rokok dan dengan santainya sebat. Sejak kapan kamu rokok, Indra? Tanyaku yang heran karena terakhir kali ketemu setauku dia nggak merokok. Belum lama ini. Habisnya di tempat kerja aku disodorin rokok terus. Jadi keterusan sampai sekarang deh, Jawab Hendra. Jam 18:20 kami kembali melanjutkan perjalanan. Posisi masih sama, Hendra di depan dan aku di belakang. Ada apa, Wan? Gak usah narik-narik. Jalannya susah ini, ucap Hendra yang merasa karirnya ditarik-tarik olehku. Tarik-tarik apaan? Wong aku diam sejak tadi. Tanganku di belakang, ini bopong karir beratku. Jawabku. Gak usah bercanda, Wan. Tanya Hendra lagi. Aku nggak bercanda. Ngapain iseng gelap-gelap begini? Jawabku. Kami terus berjalan, tapi aku merasakan hal yang sama yang ditanya Hendra. Aku merasa karirku seperti ada yang menarik. Awalnya aku hanya membenarkan posisi karirku karena aku masih berpikir positif. Mungkin perasaanku aja dan mungkin karirku miring. 5 menit setelahnya aku merasakan tarikan lagi, dan hingga akhirnya aku terjatuh. Aku merasa ada yang memegang dan menahan kaki kiriku. Aduh, Indra, tunggu, teriakku. Hendra yang mendengar pun menoleh ke arahku. Astagfirullah. Bangun lagi, Wan. Ayo kita jalan langsung, Ajak Hendra dengan membantuku bangkit. Kulihat wajah Hendra tegang sekali. Ada apa, Indra? Tanyaku. Wes, gak apa-apa. Kita jalan aja agak cepat. Kamu jangan noleh-noleh ke belakang, Seru Hendra.
Wah, ada yang nggak beres nih, pikirku dalam hati. Aku terus berjalan mengikuti ritme langkah Hendra yang agak cepat dari sebelumnya. Akhirnya Hendra berhenti di tanah sedikit lapang. Aku kembali bertanya, "Ada apa, Tondra? Kamu lihat apa?" "Tadi saat kamu terjatuh, aku melihat ada lelaki tua, wajahnya pucat dan tangannya memegang kaki kirimu," jawab Hendra. "Hah? Serius kamu, Ndra? Jangan bercanda gitu ah, di tengah hutan ini," ucapku. "Serius Wan, aku nggak bohong. Setelah ini kamu gantian di depan ya," jawab Hendra. Di situ perasaanku campur aduk, bingung, takut, tegang, semuanya dah. Karena sejauh ini kami belum ketemu pendaki sama sekali, alias kami berdua saja di jalur ini. Sejak di sini kami baru menyadari jika bulan mengeluarkan cahayanya yang sangat terang. Ya, benar sekali, malam itu ternyata bulan purnama. Ternyata ucapan Ardi waktu di kampus benar adanya. "Yuk jalan," ajak Hendra. Aku langsung mengambil posisi di depan. Belum lama jalan dengan headlampku, aku melihat papan petunjuk bertuliskan Lembah Manding. Jam menunjukkan hampir jam 8 malam. "Dah, iki Lembah Manding. Kita berdoa dulu di sini dan jangan lupa salam," ucapku kepada Hendra. Hendra melantunkan azan sebelum kami melanjutkan jalan. Karena menurutnya itu bisa menetralisi keadaan. Saat kutanya dapat amalan dari mana, katanya ia mendapatkan sewaktu mengikuti pengajian di daerahnya. Wah, ilmu baru nih, ucapku dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berdua kembali berjalan di antara lembah Manding, ditemani terangnya cahaya rembulan purnama malam itu. Dalam hati aku terus melantunkan doa yang kami bisa. Belum lama jalan, aku merasakan sakit di kaki kiriku. Mungkin akibat terjatuh tadi. Aku berhenti mencoba meredakan sakit di kaki. "Kenapa, Wan?" tanya Hendra. "Kakiku tiba-tiba sakit, kayaknya aku jatuh tadi," jawabku. "Waduh, coba buka dan diolesi balsam dulu, siapa tahu enakan," suruh Hendra. Kami berdua langsung menepi lagi. Aku langsung membuka sepatuku. Ternyata pergelangan kakiku memar. "Kok memar ya? Kan jatuhku sudah tadi di bawah. Kok baru terasa sekarang?" tanyaku pada Hendra. "Udah, buruan diolesi balsam dulu," suruh Hendra. Dibantu Hendra, aku sedikit mengurut pergelangan kakiku dengan balsam. "Aduh, nyeri, sumpah Ndra, sakit," ucapku dengan agak keras. Selesai mengurut
Ku biarkan kakiku agar panas balsem menyerap ke dalam rasa sakit kakiku. Aku lihat Hendra kembali mengeluarkan rokoknya dan menikmati tiupan-tiupan dari ujung rokoknya. Wan, aku kencing dulu bentar, ucap Hendra. Emang gak apa-apa kencing di sini? Tanyaku. Gak apa-apalah, kan emang lagi darurat, jawab Hendra. Ya udah sana, hati-hati, ucapku. Tidak lama Hendra kembali. Gimana kakimu? Udah kuat lanjut? Tanya Hendra. Aku coba dulu, jawabku. Aku bergegas memakai kembali sepatuku dan berjalan pelan-pelan. Nyeri, sakit setiap aku melangkahkan kakiku dengan kaki kiriku. Apalagi trek di lembah Manding benar-benar terjal dan menyiksa kakiku. Malam itu tak terasa sudah masuk jam 9 malam. Suasana masih berkabut dengan jarak pandang yang tidak begitu jauh. Wan, kita bangun tenda aja di sini. Sepertinya kamu kesusahan dengan keadaan kakimu itu, ucap Hendra yang sepertinya sejak tadi memperhatikanku. Lanjut aja pelan-pelan, ucapku. Lanjut gimana? Jalanmu aja udah sempoyongan seperti itu. Mau kamu paksa sampai patah kakimu? Ucap Hendra dengan nada tinggi. Aku yang sebenarnya takut jika bermalam di lembah Manding ini akhirnya terpaksa mengiyakan ajakan Hendra. Selain karena kakiku yang teramat sakit, jam juga sudah malam dan kabut masih terus membersamai perjalanan kami. Tunggu dulu di sini, aku cari tempat dulu, ucap Hendra. Karena di lembah Manding ini treknya sangat terjal sehingga sangat minim adanya tanah lapang yang bisa digunakan mendirikan tenda. Jika ada, biasanya hanya cukup untuk 1 atau 2 tenda. Aku istirahat di tepi jalur sementara Hendra ke atas mencari tempat camp. Aku istirahat di tepi jalur sementara Hendra ke atas mencari tempat camp. Saat itu aku benar-benar sendiri, hanya berteman headlamp di kepala dan kabut yang masih saja setia memelukku. Malam itu angin bertiup tapi tak kencang. Kriak, kriak, kriak. Suara-suara pohon yang tertiup angin malam itu benar-benar membuat bulu kuduku berdiri. Apalagi aku tidak bisa melihat dengan jelas keadaan di sekitarku karena terhalang kabut. Kalau tiba-tiba ada yang muncul, kan aku tak tahu. Lah bener kamu Bra? Tanyaku dalam hati, kemana itu anak? 5 menit setelah itu, aku melihat cahaya senter dari atas. Ternyata Hendra datang. Ayo Wan, di sana ada lahan lebar sedikit, bisa buat kita mendirikan tenda, seru si Hendra. Aku perlahan bangkit dari dudukku.
pelan-pelan aja, Wan, tambah Hendra. Aku perlahan jalan. Di keadaan ini aku masih bisa jalan sendiri, tapi dengan pelan-pelan. Singkat cerita, kami tiba di area yang Hendra maksud. Kami langsung membongkar peralatan di carrier kami masing-masing, termasuk tenda yang di bawah Hendra. Kami berdua langsung membangun tenda, hingga tiba-tiba kami mendengar suara pendaki dari atas. Benar saja, ada pendaki turun melewati kami berdua. Monggo Mas, permisi Mas, ucap salah satu dari mereka. Kulihat rombongan mereka ada 7 orang, cukup banyak. Lagi dan lagi, saat sedang asyik mendirikan tenda, aku mencium bau harum di sekitar tenda kami. Wan, Hendra memanggilku dengan ekspresi seakan memberi kode. Sepertinya Hendra juga merasakan hal yang sama denganku. Saat aku memasang pasak tenda dari arah kejauhan dengan terhalang kabut, penglihatanku teralihkan dengan sesuatu yang kulihat dari kejauhan. Samar-samar aku melihat kain putih di salah satu pohon. Pikirku hanya kain atau sampah biasa yang nyangkut di sana. Tapi setelah ku perhatikan agak lama, ternyata bukan. Kain itu sangat panjang. Penglihatanku mengikuti di mana ujung kain tersebut. Ternyata itu adalah sosok perempuan yang duduk di antara pohon di sana. Wajahnya tak terlihat. Yang kulihat hanyalah rambut panjang yang terurai dengan samar-samar karena sedikit terhalang kabut. Ayo cepet Hendra, buruan masuk tenda, ucapku. Kenapa Wan? Tanya Hendra. Gak apa-apa, aku cuma capek, pengen lekas tidur, jawabku menutupi. Di dalam tenda, kami berdua masak makanan terlebih dulu, karena kami berdua sudah lapar sekali. Setelah makan, tak lupa aku mengolesi balsam lagi di pergelangan kaki kiriku. Dengan sedikit mengurutnya, berharap esok hari sudah bisa dipakai jalan. Hendra kulihat sibuk merapikan dalam tenda agar tidur kami berdua nyaman. Hampir jam 11, kami berdua bersiap tidur. Belum juga merem sepenuhnya, tiba-tiba Hendra bangun dan menepuk bahuku. Wan, denger nggak? Tanya Hendra. Apa? Jawabku. Itu ada suara kidung seperti ada orang hajatan, jawab Hendra. Awalnya aku tak mendengar, tapi setelah aku perhatikan lagi ternyata benar. Apa suara ini berasal dari perkampungan bawah? Tanyaku. Mana ada orang hajatan sampai jam segini, jawab Hendra. Iya juga ya, pikirku dalam hati. Wes, ayo tidur aja, ajakku. Aku dan Hendra berusaha menutup rapat-rapat telinga kami dan menutup muka kami, berharap kami berdua cepat tertidur.
Alih-alih tertidur, malah kami berdua kembali mendapatkan gangguan lagi. Tiba-tiba tenda kami seperti ada yang sengaja menggoyang-goyangkan dari luar, dan di salah satu sisi tenda ada suara tepukan seperti tepuk tangan. Aku dan Hendra saling tatap berhadapan di posisi tidur kami. Tak sekejap pun kami mengeluarkan suara, karena kami tahu pasti ini bukan ulah pendaki. Mana mungkin pendaki usil macam begini. Kejadian ini berlangsung hingga kurang lebih 5 menit. Kami juga tak mendengar ada suara manusia. Itu semakin menguatkan perkiraan kami berdua jika ini adalah ulah dari penghuni lembah Manding di sini. Suara kidung gangguan di tenda kami rasakan bebarengan. Benar-benar malam itu berubah menjadi malam yang sangat mencekam bagi kami berdua. Aku terus melantunkan doa yang kubisa. Kulihat mulut Hendra juga berkumat kamit, entah doa apa yang dibacanya. Saat kami berusaha memejamkan mata, akhirnya tenda kami kembali tenang. Tapi suara kidung tadi masih terdengar membersamai malam kami. Tak begitu menghiraukan, tak terasa akhirnya kami berdua tidur dengan sendirinya. Mas, mas, aku dengar ada suara memanggil dari luar tenda. Aku bergegas membangunkan Hendra. Apa, Wan? Baru juga tidur. Mas. Suara itu terdengar lagi. Tuh, jawabku singkat kepada Hendra. Siapa? Celetu Hendra. Mas, tolong mas, boleh saya minta airnya? Terdengar seperti suara pemuda seumuran kami. Ada pendaki, Wan, ucap Hendra. Spontan Hendra membuka tenda berniat membantu pendaki tersebut. Ternyata benar, kami lihat pendaki laki-laki seorang diri. Ia terlihat kesusahan karena persediaan airnya yang habis. Hendra memberinya air terlebih dahulu sebelum mengajaknya bicara lebih lanjut. Namanya siapa, mas? Mau naik apa turun? Tanya Hendra. Aryo, mas, saya mau naik, tapi air saya habis, jawabnya. Aku lihat jam sudah menunjukkan 1:30 dini hari. Mas, mending camp aja di sini. Udah jam segini, masnya juga kelelahan. Itu di situ ada lahan sedikit, cukup kalau buat bangun satu tenda. Nanti pagi kita naik bareng-bareng, ucap Hendra sambil menunjuk tempat yang ia maksud. Iya mas, terima kasih, jawab pendaki tersebut dengan singkat. Ia berjalan menuju tempat yang dimaksud Hendra dan bermaksud mendirikan tenda. Aku keluar bantu dia duluan, gak enak kalau nggak bantu,
ucap Hendra. Hendra keluar tenda membantu pendaki yang bernama Aryo tersebut. Selesainya Hendra kembali masuk tenda dan kami melanjutkan tidur. Singkat cerita, jam 5 subuh aku bangun karena kebelet kencing dan sekalian sholat subuh. Aku coba gerak-gerakan kakiku terlebih dulu. Kakiku sudah enakan, walaupun masih terasa agak sakit, tapi sudah mampu aku pakai berjalan normal. Kret. Aku membuka pintu tenda. Baru juga keluar tenda, aku baru menyadari jika tenda pendaki yang semalam sudah tidak ada. Sontak aku kembali masuk ke dalam tenda lagi. Dra, aku membangunkan Hendra dengan paksa. Baru saja membuka mata, aku langsung menyambung bicara lagi. Tenda pendaki semalam udah nggak ada, Dra, ucapku. Hah? Serius? Jangan mengada-ngada kamu, ucap Hendra dengan langsung bergegas bangun. Iya serius, Dra. Barusan aku keluar mau kencing, kulihat tendanya nggak ada, jawabku. Ini jam berapa? Tanya Hendra. Jam 5 subuh, jawabku. Paling dia udah muncak subuh tadi sebelum kamu bangun, Wan, jawab Hendra. Aku diam berpikir. Aku merasa cukup logis juga penjelasan Hendra, walaupun menurutku ada kejanggalan. Bagaimana tidak, ia baru sampai hampir jam 2 dengan kelelahan, dan saat aku bangun jam 5 dia sudah tidak ada, entah kemana. Aku terus berusaha positive thinking. Aku kembali keluar tenda, buang air kecil dan wudhu dengan sedikit air, lalu sholat subuh bergantian dengan Hendra. Setelah sholat subuh, kami berdua tidak tidur lagi. Kami lanjut memasak sarapan untuk mengisi perut kami sebelum melanjutkan perjalanan pagi ini. Pagi itu kami lewati dengan normal. Cahaya matahari pagi perlahan mengintip di antara belantara lembah Manding. Kicauan burung juga ku dengar menemani pagi kami berdua. Setelah makan kami bersiap. Tenda akan kami tinggal di sini. Jadi kami ke puncak hanya berbekal satu carrier berisi air dan sedikit makanan sebagai bekal kami. Kakimu gimana, Wan? Tanya Hendra. Sudah enakan, cuma jalannya jangan cepat-cepat, jawabku. Kami melanjutkan perjalanan tepat jam 7 pagi. Sampai di pos 3, kami menemui beberapa tenda yang sudah tak berpenghuni. Mungkin mereka sudah muncak duluan, pikirku. Kami terus jalan melintasi sabana yang sangat luas dan hijau hingga akhirnya tiba di puncak Suwanting. Dari sini jalanan menuju puncak terlihat menjulang tinggi. Di sini kami bertemu satu rombongan pendaki dan kami semua berjalan bersama menuju puncak Merbabu. Jam 10.30
kami tiba di puncak Kenteng Songo. Tapi sayangnya gagahnya Merapi terhalang kabut. Tapi di sisi Merbabu yang lain masih terbuka jelas lautan awannya. Tak berlama-lama di puncak, kami bergegas turun. Saat turun, kami tidak lagi bersama dengan rombongan pendaki yang barusan naik bersama kami, karena mereka masih menghabiskan waktu agak lama di puncak. Kami bergegas turun karena kami tak mau bertemu malam lagi di jalur pendakian setelah banyak kejadian yang menimpa kami semalaman. Oh iya, ada yang lupa aku jelaskan. Sejak di pos 3 hingga puncak, aku dan Hendra memperhatikan setiap orang yang kami temui, berharap menemukan pendaki semalam yang minta tolong pada kami. Kami hanya ingin memastikan jika pendaki semalam adalah manusia atau bukan. Kami tiba di tenda jam 2 siang. Anehnya, tenda kami tidak ada lagi berdiri, seperti ada yang sengaja melepas frame tenda kami. Tak begitu memikirkan, kami langsung packing semua peralatan dan makan roti untuk mengisi perut kami. Kami jam 3 mulai melakukan perjalanan turun. Saat turun, sesekali kami menyapa pendaki yang akan naik. Syukurlah, sekarang kami tak lagi sendiri, ucapku dalam hati. Sial sekali, gelap datang saat kami tiba di hutan pinus dekat pos 1, tepat sebelum azan maghrib, dan kabut sangat-sangat tebal menyelimuti. Sampai-sampai aku yang berjalan di belakang Hendra tidak bisa melihat Hendra karena saking tebalnya kabut. Aku hanya bisa melihat cahaya headlampnya karena headlamp yang di bawah Hendra lampunya berwarna kuning. Di sini lagi-lagi kami mencium bau busuk seperti yang kami cium sewaktu naik. Hendra, bau itu lagi, ucapku. Ayo agak cepat, jawab Hendra. Yang aku takutkan saat di sini adalah karena jarak pandang kami yang minim, karena kabut sangat tebal, dan jika tiba-tiba pocong kemarin atau sosok yang lain tiba-tiba muncul di hadapan kami, aku benar-benar tidak bisa membayangkan jika itu semua terjadi. Malam itu kami lewati sangat sunyi. Kami berdua diam tak saling bicara. Mungkin karena kami berdua sudah sangat lelah akibat perjalanan. Samar-samar aku melihat cahaya lampu motor dan suara beberapa orang di depan. Benar saja, tak lama kami bertemu dengan bapak-bapak warga lokal yang ternyata menawarkan jasa ojek di sana. Aku baru tahu jika ternyata ada jasa ojek di sini. Tapi kami menolak dan memilih berjalan kaki menuju base camp. Kami berjalan perlahan. Hendra yang kulihat sudah tampak payah dan kelelahan, dan aku yang berjalan menahan sedikit sakit di pergelangan kaki kiriku. Akhirnya kami sampai di base camp tepat habis isya. Kami langsung bersih-bersih, mandi, dan makan di warung base camp.
Kami memutuskan langsung pulang saat itu juga menuju Semarang, dan Hendra akan menginap lagi di rumahku. Saat perjalanan pulang, kami ditemani kabut malam itu. Saat pulang, Hendra masih di posisi yang sama. Dia yang membawa motornya. Seringkali Hendra menyalakan klakson saat di tikungan atau di tengah hutan pinus, karena jalan yang tertutup kabut. Saat sebelum keluar dari wilayah hutan pinus, kami dikagetkan dengan adanya wanita berjubah putih terbang di tepat di hadapan kami. "Astagfirullah!" teriak Hendra karena terkejut. "Udah, ayo jalan terus, jangan lupa doa," ucapku. Kami pelan-pelan melanjutkan perjalanan pulang. Dinginnya malam kala itu benar-benar menusuk-nusuk tubuh kami yang sudah tak berdaya ini karena kelelahan. Singkat cerita, pukul 11 malam kami sampai di rumahku. Kami langsung tidur di depan TV yang sebelumnya sudah kugelari kasur. Akhirnya kami hanyut dalam tidur kami masing-masing. Paginya setelah bangun, Hendra langsung mandi bersiap akan pulang. Setelah mandi, Hendra bercerita jika semalam saat tidur ia ditemui oleh Aryo, pendaki yang ditolongnya malam itu. Aryo mengucapkan terima kasih karena sudah membantunya, dan Aryo pamit pergi entah kemana. Setelah itu Hendra melanjutkan cerita jika sebenarnya saat kami tertidur di tenda malamnya sebelumnya, Hendra mendengar suara kidung yang sebelumnya jauh lama-lama makin mendekat ke area tenda. Lalu ia mendengar sayup-sayup suara orang berlari-larian di tenda, dan ada yang mengelilingi tenda kami. Tapi ia pura-pura tidak tahu dan terus berusaha memejamkan mata. Dan lagi, saat turun dan bertemu gelap di dekat pos 1, Hendra melihat ada sosok hitam berbulu yang sangat besar dan tinggi, mungkin setinggi pohon pinus di sana. Benar-benar sangat besar hingga ia tak sampai saat akan melihat ke arah kepalanya. Berarti benar dugaanku saat aku menyadari jika tenda Aryo sudah tidak ada, ucapku. Aryo bukan dari sebangsa kita, tambahku. Pendakian kali ini benar-benar menguji fisikku dan mental kami berdua. Kejadian demi kejadian benar-benar menguji mental kami berdua. Entah apa jadinya kalau mental kami tak kuat. Bisa saja kami gila di atas sana atau bahkan tersesat entah kemana. Tapi beruntung kami berdua masih diberi keselamatan hingga sekarang. Sampai di sini, sampai di rumah kami masing-masing. Aku kembali kuliah dan Hendra kembali bekerja tanpa ada halangan apapun.